Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan ketemu lagi teman-teman, sahabat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat, diberi kemudahan, kelancaran, dan tentunya diberi rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada hari ini saya akan mengupdate ciri-ciri atau jenis tanaman mangga yang saya tanam di kebun kami ya. Di sini saya hanya mengkoleksi beberapa pohon mangga. Nah, ini tanpa memperhatikan jarak tanam, teman-teman. Jadi dulu di saat kita menanam ini, kita hanya fokus untuk mengisi lahan-lahan sempit. Tadinya ini dijadikan sebagai uji lahan saja. Jadi kira-kira pohon mangga mana yang sekiranya memiliki pohon yang subur atau tahan terhadap cuaca tentunya, dan apakah di tanah ini bisa tumbuh subur, teman-teman. Nah, di sini saya memiliki beberapa koleksi. Yang di depan kita ini adalah jenis mangga Mang Dokmai. Ini mangga dari Thailand. Ini di sini ada saya tanam 2 pohon. Ini umur udah 2 tahun, teman-teman. Nah, batangnya sebesar ini. Ini belum pernah berbuah. Belum kita rangsang pembuahan, tetapi nanti akan saya coba ya untuk lakukan pruning. Nah, di mana pruning ini bertujuan untuk merangsang untuk terjadinya pembungaan. Nah, ciri-ciri mangga Mang Dokmai ini seperti ini, teman-teman. Nah, ini daunnya seperti ini ya. Ini daunnya tidak terlalu lebar, tetapi panjang sama seperti mangga pada umumnya. Nah, buahnya ini warna kuning, teman-teman, dan isinya juga dalamnya warna kuning. Nah, rasanya ini cenderung hampir 99%. Rasanya ini manis full. Ya, ini manis full. Nah, di Thailand ini banyak dikembangkan atau dikebunkan secara perkebunan, teman-teman. Tapi di sini kita akan nanti menguji ya tanaman-tanaman mangga ini, apakah nanti akan sangat layak untuk kita kebunkan atau kita kembangkan. Nah, tapi di sini sudah saya beberapa ini saya pruning ya. Ini saya pangkas untuk pembentukan batang. Nanti akan saya pangkas lagi, teman-teman. Nah, ini kalau pohonnya sudah besar seperti ini ya. Ini kalau untuk batang cukup kokoh sekali, teman-teman. Ini untuk batang cukup kokoh, tetapi ini belum berbuah. Nanti kita akan rangsang untuk proses pembuahan. Nah, ini adalah Mang Dokmai, sangat layak sekali untuk dikebunkan karena nilai ekonomisnya sangat tinggi, teman-teman. Nah, ini cabang udah kita bentuk ya, nanti kita akan bentuk lagi percabangannya. Nah, kalau yang ini adalah jenis mangga gedong, teman-teman. Ya, mangga gedong ini karakter percabangannya seperti ini. Cenderung ini panjang-panjang. Nah, daun hampir sama dengan durian dengan si mana lagi ya. Dengan mangga si mana lagi. Mangga gedong ini seperti buahnya itu seperti mangga apel, teman-teman. Cuman kalau ini cenderung dia lebih manis dan agak sedikit asamnya.
tapi mendominasi rasa manisnya teman-teman. Nah, buahnya cenderung dia agak sedikit kemerah-merahan ya. Makanya disebut juga dengan mangga gincu. Nah, ini masih nilai harganya masih tinggi, sekitar 30.000 per kilo. Jadi saya kira sangat layak sekali untuk ini dikebunkan. Nah, kalau yang ini adalah jenis Red Ipori teman-teman. Red Ipori ini hampir mirip dengan jenis mangga Kyojai. Dia cenderung besar ya. Nah, tetapi perbedaannya kalau Kyojai ini jarang berdompol buahnya. Nah, kalau Red Ipori ini dia cenderung akan berdompol ya. Satu dompolnya ini bisa isi 5 ya. Jadi warnanya juga agak sedikit merah, tetapi isi buahnya ini dia cenderung kuning. Nah, ini juga sangat layak dikebunkan. Ini juga sama, ini penanaman udah hampir 2 tahun semua teman-teman. Tetapi ini belum pernah berbuah. Ya, karena saya tidak terlalu fokus untuk mangga ini. Karena saya terlalu fokus ke tanaman durian teman-teman. Akan tetapi kalau saya lihat dari segi ketahanan, untuk jenis mangga ini sangat tahan terhadap cuaca teman-teman, baik hujan ataupun panas. Jadi kita nggak repot-repot untuk melakukan penyiraman ya. Ini pemupukannya aja sangat jarang. Ini jarang dipupuk malah teman-teman. Ini lahannya kering seperti ini, tapi ini bisa tumbuh. Nah, ini adalah Red Ipori ya. Ini di toko-toko buah juga masih jarang teman-teman. Ini jaraknya ke sana sekitar 3 meter nih. Nah, nanti kita akan coba apakah kita akan memakai sistem UHDP ya. Kalau kita nanti untuk dibuahkan. Nah, kalau ini mangga aromanis teman-teman. Nah, ini mangga yang familiar, yang banyak masyarakat Indonesia paling disukai ya jenis ini. Nah, cenderung kalau mangga aromanis ini seperti ini ya, percabangannya panjang-panjang. Nanti kita akan pangkas, kita akan bentuk percabangannya biar nanti dia lebih kokoh dulu dan rimbun teman-teman. Nah, ini sama udah umur 2 tahun tetapi belum berbuah ya, karena tadinya di sini ini lahannya agak sedikit teduh teman-teman, jadi tidak full matahari. Tapi ini adalah salah satu koleksi saya. Ini mangga aromanis ini masih primadona di Indonesia teman-teman. Nah, ciri-ciri daunnya seperti ini. Ini masih banyak yang begitu menyukai ya jenis ini, karena dianggap ya jenis ini adalah jenis yang familiar di Indonesia. Nah, sangat layak sekali untuk dikebunkan ya, untuk dikembangkan, karena nilai ekonomisnya ini cukup bagus teman-teman. Hampir di semua toko buah ya, ini terutama di toko buah kaki lima ini masih banyak yang menjual jenis ini, karena buahnya yang sangat enak. Ini sangat layak untuk dikebunkan teman-teman. Nah, kalau yang ini adalah jenis mangga Kyojai. Ini sama, ini juga sudah tinggi teman-teman. Nah, Kyojai ini biasa banyak orang yang menyebutnya sebagai mangga aromanis besar ya, karena ukurannya ini bisa mencapai sekitar 1 kilo teman-teman. Jenis mangga ini besar-besar, tetapi ini buahnya tidak berdompol. Cenderung dia buahnya hanya 1 ya. Nah, Kyojai ini juga salah satu yang sangat layak untuk dikebunkan. Ini dari Thailand ya jenis ini.
Nah, cenderung daunnya besar seperti ini teman-teman. Nah, daunnya besar-besar seperti ini. Ini di toko buah juga belum pernah saya ngelihat mangga ini ya. Ini sangat layak sekali untuk dikebunkan juga. Buahnya cenderung manis, malah buah mudanya pun ini manis teman-teman. Jadi sangat layak sekali untuk dikembangkan atau dikebunkan ya. Karena nilai harganya juga masih tinggi, sekitar 30 sampai 40 ribu per kilo teman-teman. Nah, ini Kyojai ya. Cenderung daunnya besar-besar. Nah, ini belum kita buahkan, nanti kita akan pangkas ini. Kita akan coba rangsang untuk dibuahkan teman-teman. Nah, kalau ini adalah jenis mangga Mahathir teman-teman. Ini jenis mangga Mahathir. Ya, pohonnya masih kecil. Ini belum nyampe 1 tahun. Ini baru sekitar 10 bulanan kita tanam. Tapi dengan bibit tinggi teman-teman. Ini bibitnya 1 meteran. Nah, ini cenderung daun mangga Mahathir ini seperti itu teman-teman. Lihat ya, daunnya besar dan buahnya pun ini besar. Buahnya itu bisa mencapai 2 sampai 3 kilo. Dagingnya tebal ya, manis, dan bijinya tipis teman-teman. Nah, cenderung kalau Mahathir ini begini. Nah, ya cenderung begini teman-teman. Jadi percabangannya panjang-panjang, sepertinya daunnya tidak pendek ya. Nah, kalau sudah tua, nah cenderung daunnya seperti ini teman-teman. Saya kira jenis Mahathir ini daunnya paling panjang dan lebar ya di antara tanaman jenis mangga yang lain. Nah, Mahathir ini dari Malaysia. Ini juga sangat layak untuk dikebunkan. Ini saya baru tanam cuman 1 pohon teman-teman. Ini hanya koleksi saja. Dan bibitnya pun saya nyari di toko tanaman. Ini cuma dapat 1 ya. Tapi nanti akan saya kembangkan juga ini. Ini akan saya tanam banyak. Ini baru 10 bulan ya, sudah sebesar ini. Sudah tinggi. Ya, kalau mangga dia tahan terhadap cuaca ekstrim ya. Walaupun ini tidak disiram, tetapi alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus. Nah, mangga Mahathir ini layak untuk kita kebunkan teman-teman. Nah, ini jenis mangga golek teman-teman. Ini golek India. Tapi ini daunnya habis dimakan ulat teman-teman. Ini tidak terkontrol sama saya, jadi pucuknya habis ini. Nah, ini katanya mangga golek. Ini sama umurnya sekitar 10 bulan. Ini sama dengan mangga yang Mahathir kita tanam. Nah, mudah-mudahan mangga golek ini juga bisa tumbuh subur. Ya, ini kalau kita lihat perkembangannya cukup lumayan bagus. Nanti kita akan kembangkan juga jenis ini. Cenderung kalau daun mirip mangga aromanis ya. Nah, seperti teman-teman. Jadi ini juga layak untuk dikebunkan. Nah, di pasaran juga masih jarang yang jual. Nah, kalau ini adalah jenis mangga Mang Dokmai. Ini juga sama, baru 10 bulan. Kita tanam 3 pohon untuk uji lahan, tapi ini pertumbuhannya sudah mulai bagus teman-teman. Ya, ini sangat layak untuk dikebunkan juga. Mang Dokmai. Nah, ini pertumbuhannya ya cukup bagus.
Ini tanpa perawatan, ini malah belum dipupuk. Ya, pertumbuhannya alhamdulillah sudah mulai bagus lagi teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, kalau ini tentu udah familiar teman-teman. Pasti teman-teman sudah tahu ya. Ini adalah jenis mangga Shimano lagi. Daunnya lebar, tetapi pendek-pendek ya. Nah, ini. Mangga ini manis, cenderung manis, bergerombol buahnya ya, berdompol, dan sangat layak sekali untuk dikembangkan. Nah, jadi itulah teman-teman beberapa jenis mangga koleksi yang kita tanam di kebun. Ya, mudah-mudahan ini memberi inspirasi buat teman-teman bahwa tanaman mangga itu kalau kita tanam secara skala kebun, itu akan memberikan efek positif, terutama dalam hal keuangan kita ya sebagai pekebun. Nah, ini adalah beberapa jenis mangga yang layak untuk kita tanam. Nah, jadi ini juga minim perawatan, tetapi bisa tumbuh seperti ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih pikir-pikir untuk menanam mangga, ya silahkan tanam. Karena mangga ini sangat adaptif, dimanapun dia ditanam dia akan tumbuh subur, tidak seperti durian teman-teman. Nah, ini bisa tumbuh seperti ini tanpa perawatan maksimal. Saya kira kalau kita tanam secara besar-besaran ini cukup bagus. Jadi mungkin itu aja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.